pendengar, kembali lagi di PB Ina Pandit Bulu Tangkis Indonesia episode kedua. Siapa kita? Indonesia. Oke, hari ini masih ada yang setia nemenin gue dari episode pertama. Ada Andre. Halo. Apa kabar Andre? Sehat selalu Sehat, Andre. Bang. Kemudian partner gue ada yang baru lagi nih. Yang jelas biar Andre yang jelasin. Silakan Andre. Halo, hari ini saya membawa jagoan saya nih. Asik. Sabar yang habis ngalahin juara All England. Siapa dulu pelatihnya? Iya. Sabar Boy Gutama. Oke, panggilannya Iboy. Boy. Katanya Iboy. ya Boy ada lanjutannya. Boy Napnoy. Boy Napnoy. Waduh. Habis dari Thailand, Boy Napnoy. Nap noy. Oke, Boy ini sama Reza ada di peringkat 70 ya. 70 Oke. sekarang. Besok mau ke mana sih? Singapura Open. Singapura Open. Tanggal 10 Juli. Tanggal 10 jalan Tanggal ya. 10 Juli ya. Jadi berarti mereka ngajak ini ya, maksudnya sama Reza kan? Lu Sama Reza. coachnya ya, tetap ya. Iya. Oke. Itu Singapura Open itu series 500 ya. 500. Oke. Tapi so far masih di pelatnas atau out? Udah profesional. Sudah sekarang. profesional. Tuh, cakep ya. Jadi Andre, kemudian ada juga si Agri juga. Oke juga ya. Agri lagi dinas. Tapi kita masih ini ya, masih mau bahas soal Indonesia Open. Kemarin euforianya masih kerasa sampai sekarang. Iya. Istora ya. Gokil. EA-nya kayaknya sudah bukan angker lagi ya. Itu kayaknya atlet-atlet dari luar justru Nyaman. menunjukkan itu, nyaman dengan hal itu. Yang justru angker menurut gua adalah anginnya. Iya. Bukan EA-nya ya. Iya, betul. Bener. Bener nggak sih kalau menurut kalian tuh Istora angker gitu enggak kan? Setelah beberapa atlet nyaman kayaknya gitu. Iya, kalau ngelihat pemain dari luar negeri, pos-posannya dia semua Happy. seneng, nyaman, supporternya rame. Ya tapi kalau di lapangan ya anginnya sih emang Angin kenceng ya. lumayan Oke. kencang. Apalagi Boy kemarin juga main di sana kan. Oke, kalau lu main di Istora terakhir kapan, Boy? Gue terakhir 2019. 2019. Iya, Indonesia Master juga. Hype-nya gimana yang lo rasain? Hype-nya yang pasti gue kangen banget sih. Sama kemarin masuk lapangan ini setelah 2021 ya. 21 yang di Bali tuh, yang di Bali kan nggak ada penontonnya, Beda ya? sunyi banget. Beda Kemarin ya? masuk Istora pas round pertama main buset. The best, gila, gue kangen banget sih sama Istora yang kayak gini. Kita doain nanti Boy sama Reza masuk ke Istora lagi ya. Amin, Mengambil amin. juara. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin ganda putra nih, kemarin tragedi si Yere ya. Itu setelah cedera dan harus absen 6 bulan, itu bener tanpa operasi yang lo lihat? Yang kalau kita lihat di berita dari dokter PBSI juga bilang so far nggak perlu operasi dulu kan. Tidak perlu operasi, oke. Iya, dia harus maintain terapinya, harus tertib lah biar dia cepet recover gitu. Oke, kalau katanya Boy ini sempat nyamperin Yere loh ke hotel ya? Iya, ke hotel Oke, kemarin, itu ke hotel. selalu lihat dan ngobrol itu apa cerita dari Yere? Iya, katanya pas kemarin lihat gila sih, Indi banget, prihatin banget. Udah dia tinggal 1 poin terus harus kejadian itu, dan itu sangat tidak diinginkan oleh atlet kan pastinya. Pas ngelihat lumayan parah juga, soalnya di lututnya ada bengkak juga. Pasti kan ada peradangan kan, udah gitu ada peradangan. Cuman kemarin dia udah MRI, cuman hasilnya belum keluar, jadi kemarin tuh belum tahu apa. Cuman diprediksi sama fisioterapi, sama dokter ini ACL sih kayaknya gitu. Oh gitu. Pas Itu, lihat di media, Heeh. oh iya benar, ada Itu lutut robek. kanan ya? Kiri, Lutut kiri. Bagian bengkaknya bagian dalam apa bagian luar? Bagian luar kemarin. Bagian Gua luar. Lu lihat sendiri Iya, bengkak? lihat sendiri. Dia sedih nggak atau aduh masih sakit nggak sih gitu mana? Enggak sih, cuman udah dia nangis banget, dia nangis kejer banget sampai ke kursi roda, nangis kejer. Terus ada bokap nyokapnya juga kan. Gua ketemu, wah udah nangis banget, satu keluarga tuh ramean. Pas gua masuk ke Berarti ada kamar, keluarga semua situ ya? iya ada keluarganya dia semua. Masuk ke kamar, sedih, cuman dia udah tegar sih, udah tegar. Oke. Nah, ini kan yang kena ACL-nya si Yere ya. So far tanpa operasi dan nunggu harus 6 bulan untuk balik lagi ke top perform itu seperti apa, Andre? Menurut pengalaman lu, Andre? Ya banyak kan pemain-pemain yang kayak gitu juga, ada yang bisa balik, ada yang bisa dia nyerah gitu. Tergantung dari pemainnya, dia mau lawan nggak, rasa traumanya, dia mau maintainnya bener nggak, tuh terapinya, tertib. Oke. Soalnya kalau nggak tertib rugi sendiri, sakit sendiri, Jadi nggak bisa balik motivasi lagi. harus mainnya. dari diri sendiri sama sekitar juga iya, penting ya. Tim Oke. supportnya juga harus Tapi bagus. kalau setelah lo ketemu Yere kemarin di hotel, dia termotivasi untuk segera balik ya? Iya sih, dan gue juga tahu karakternya dia semenjak di pelatnas kan. Gue tahu dia orangnya emang ngeyel gitu. Maksudnya gue berharap dia
trauma akan cederanya nanti bisa dia minimalisir sih. Kan yang bahaya tuh kan traumanya Nah, kan itu dia sebenarnya. traumanya. Traumanya itu yang impact-nya tuh sangat gede banget buat dia nanti Iya. di lapangan Oke. balik lagi. Pergerakan juga Iya, pasti kurang pergerakannya enak pasti kan juga. kalau habis cedera gitu, takut mau ngambil depan, takut mau gerak lebih jauh juga takut gitu-gitu. Oke, jadi traumanya tuh ya banyak ya sebenarnya ya, ada beberapa macam ya. Dan yang penting untuk meminimalisir aja itu trauma itu dan supaya nggak terlalu berat buat dia sendiri. Iya, betul. So far dari pengalaman lu, Andre, yang berhasil comeback dan yang berhasil nggak comeback setelah mengalami cedera ACL. Kalau berhasil comeback Go Liu Ying. Dia 2 kali operasi, 3 kali. 3 kali? Kanan kiri lutut sama shoulder. Oke, Iya. itu berapa lama setelah dia? Dia ini operasi pertama istirahat, main lagi, juara lagi. Asli. Terus kiri istirahat, main lagi, juara lagi sampai perak olimpiade. Heeh. Setelah itu shoulder 1 tahun, Kena lagi. kena lagi. Habis itu sekarang masih main. Masih main. Carolina Marin, Ah, operasi 9 Oke. bulan istirahat. Karela Marin tuh. Sayaka Hirota Heeh. yang kemarin abis Olimpik dia pakai deker yang kayak bener. panjang banget itu. Heeh. Dia abis Olimpik juga operasi. Oke. Terus banyak lah yang masih bisa balik Masih lagi. bisa kita. balik banyak Iya, ya. banyak Yang nggak bisa balik juga ya ada beberapa. Ada ya. beberapa. Salah satunya ya teman kita juga Iya, Bella. Bella juga itu operasi. Hayom juga operasi. Ayo ada. operasi. Iya. Oke. Sebenarnya masih bisa comeback tapi mungkin dari diri sendiri udah ngerasa susah ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau Yere sendiri sudah absen 6 bulan, bagaimana dengan partnernya si Pram? Kalau partnernya ya ada bisikan nggak tergantung. dari pelatih bocoran? Ini bakal diambil dulu nih. Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ketemu juga sama Koar atau Koheri. Tapi ya pasti pelatih mikirin lah gimana nih Yere ke depan. Pram ke depannya kayak gimana. Kan 6 bulan juga waktunya nggak sebentar juga, Betul. lama juga. Kasian juga kan pasti kalau Harus latihan-latihan maintain dulu. terus kan? Iya. Heeh. Tapi ya nanti gimana keputusan pelatih, keputusan PBSI, apa Pram main sama junior dulu atau gimana? Belum tahu Belum gimana. tahu juga. Iya. Kalau dari Boy, gimana Boy? Sebaiknya si Pram nih Boy, apakah ke ganda campuran dulu kan atau ke cari main sama juniornya? Mungkin lo punya pengalaman sendiri. Mungkin kalau prediksi gue sih mungkin dia akan main sama juniornya dulu sih. Kayaknya ya untuk nunggu Yere nanti balik. Mungkin dia akan main sama juniornya. Soalnya gue dulu pernah juga bang. Gue dulu patah jempol gue di Thailand Open. Ah, terus? Ya gue ini apa namanya pasang gip 3 pasang bulan. gip. Gue bener-bener nggak latihan. Partner gue partneran sama Sama juniornya? iya enggak waktu itu sama Rian Agung Saputro. Oh, oke. Sama Rian Agung Saputro. Heeh. Dia main di beberapa pertandingan 3 apa 4 gitu. Oke. Sementara gue pemulihan dulu. Oke, terus akhirnya balik lagi. Akhirnya gue balik lagi pairing ya? lagi. Main lagi. Oke. Jadi untuk memaintain sih ya skill, stamina biar nggak ngedrop. Nah, sambil nunggu Yere. Oke, kita doakan yang terbaik buat Yere. Amin. Semoga baik Cepet kembali recover. kembali lagi ya. Oke. Amin, amin. Nah, kalau kita lihat secara poin kan harus melewati berbagai turnamen ya absen. Iya. Itu pasti gimana? Drop kan? Ya kalau misalnya Pram main dengan partner lain dia pasti dia ada individual point. Individual point yang Individual dipakai. poinnya ada. Tapi ranking dengan pasangan baru ulang lagi dari nol. Jadi bisa ya nggak tahu bisa masuk nggak di Iya, posisi paling harus dari bawah dulu. Iya, lagi ya. dari bawah turnamen kecil dulu atau dia bisa kualifikasi atau gimana. Susah juga tuh kayak gitu. Ya PBSI ada hitung-hitungannya lah. Ada itu. Ada. Oke, dari peringkat 16 tanpa ikut beberapa turnamen berat juga ya. Lumayan. Lumayan. Ngejarnya lumayan. Oke. Nah, kalau dari lo sendiri Boy mungkin ada pengalamannya total bertukar partner yang nggak sudah sejauh ini mungkin sudah sama si A ada cocok gitu kan. Ketika harus ganti partner gimana dong? Pasti sebenarnya ada experience baru sih kan ketika ganti partner. Cuman ya itu kita harus balik lagi dari bawah lagi, harus dari international challenge dulu, harus masuk ke super 100 dulu gitu. Jadi Lah, dari tahapannya nol lagi? dari nol lagi. Dari nol lagi? Cuman kita baru ada individual point kan. Ya itu yang lumayan bantu sih. Bantu, Kayak sama Reza aja baru berapa kali? 6 atau 7 turnamen gitu. Baru 6-7 benar. Ya kan rhythmnya juga beda tuh main Udah ngalahin flow-nya. oleh England Iya. gitu kan. Iya Alhamdulillah. gitu. Oke. Nah, kalau Apri sama Siti kan sekarang ada di peringkat 130-an ya, kalau nggak salah ya, 132. Itu berarti secara individual ya? Individual point. Dia kan udah berpasangan nih sekarang. Ya itu ranking mereka pasangan, tapi
selagi kurang dari 5 dia masih bisa dapat individual poinnya. Jadi dia udah nggak perlu lewat kualifikasi karena emang rankingnya si Apri kan tinggi sama Grace. Si Fadia juga lumayan Dia sama lumayan ya, Ripka. dia lumayan. Jadi individual poinnya dia besar, digabungin bisa main di turnamen besar. Gitu. Oke. Nah, ini menarik juga nih karena Apri sama Poli itu masih ada di peringkat 7 ya, peringkat 7 dunia. Itu poinnya peringkatnya nanti gimana? Bakal dihapus karena Poli kan sudah pensiun. Kan di BWF biasanya setelah kayak KG announce dia mau retired, nanti nunggu 1 bulan atau gitu, nanti poinnya bakal hilang, kehapus sendiri gitu. Hapus sendiri ya. Oke, kita doakan buat yang gagal kemarin di Indonesia Open ini sejarah ya. Iya, 40 Boy, tahun. Andre, 40 tahun. Tanpa wakil di semifinal, kita tunggu-tunggu maunya komentator reaction juga nggak jadi ya, karena nggak ada wakil Indonesia di semifinal, bahkan semifinal. Udah beli baju baru saya, Mas. Nah, Udah prepare banget tuh padahal. Iya. Mudah-mudahan nanti Malaysia Open. Iya dong. Ya, berbicara sampai semifinal dan juara Indonesia di final. Tapi kita berbicara tentang drawing Malaysia Open ya. Ini ada beberapa yang absen nih, Andre. Mungkin bisa update loh, Andre. Yang pasti Yere sama Pram, Ya. hampir dipastikan. Terus Adnan Michelle juga. Saya baru dapat kabar baru lagi. Jordan kenapa? mau naik meja operasi malah. Cedera pinggang. Cedera pinggang. Seberapa parah itu? Seberapa parah? Kemarin saya ketemu sama asisten pelatihnya Civita Wifki. Saya tanya, gimana keadaan Jordan? Dia sekarang MRI parah ternyata. Nggak bisa MRI parah? Bangun tempat tidur sakit, angkat kaki sakit semua. Terus gimana dia apa perlu operasi? Kayaknya dia mau lakukan operasi di Surabaya. Tapi masih belum tahu kapannya. Belum tahu kapan. Jadi jelas ganda campuran absen ya. Nah, itu juga melatih juga PR ya. Partnernya siapa? Iya, PR. Karena kalau di klub kan nggak sebanyak di Platnas stok pemainnya. Nunggu Jordan kalau itu mah. Balik lagi lama juga, berarti kasusnya sama kasih Pram juga ya. Iya. Juga. Tapi Pram masih banyak pilihan, Mas. Di Platnas masih lebih banyak pemain. Kalau di klub kan nggak sebanyak pemain. Nah, itu dia. Nggak banyak kayak di PBSI kan. Berarti mundur ya. Peringkat bawahnya naik nih. Iya, 2 dari reserve-nya Malaysia naik. Malaysia yang masuk ya, gantiin ya. Berarti ada 3 wakil Indonesia yang absen di Malaysia Open ya. Ada 3 bener kan? 3 ya. So far 3. Tadi ganda campuran. Ganda putra. Ganda campurannya 2 pasang, ganda putra 1. Oke. 2 pasang ya dari ganda campuran. Aduh, berat banget ini. Iya. Oke, kalau dari Boy sendiri, Malaysia Open Gimana? nggak ada. Ya, maksudnya absen ya. Event Absen, ini. Ya. iya. Kalau melihat andalan-andalan masing-masing negara kayaknya siapa menurut lo? Excelsen mesti nggak ada lawan ya? Excelsen kayaknya masih peak performnya masih Peak top perform ya? banget sih. Kalau dia maintain conditionnya gitu terus kayaknya masih lumayan berat. Kan Ginting juga bilang tuh, kayaknya dia menemukan strategi yang paling bener nih sekarang. Mainnya efisien, Tuh. nggak kelemahannya juga benar-benar ketutup sama dia. Lihat aja menang 214, 218. Final kemarin. Tapi seenggaknya Ginting memberikan rubber loh. Ya, Ginting Itu doang. dia. Ginting doang kan? Ginting sama Lizeja. Iya, Yang ngasih lain-lainnya rubber. 218, Straight 214. Nah, seenggaknya memberikan angin segar ya. Iya. Ada kelemahan yang bisa dibaca oleh Ginting untuk menghadapi Excelsen. Tapi Ginting lawannya pertama bukan ini ya. Bukan. Excelsen. Jadi Ginting itu lawannya dari India. Sai Praneeth dari India, Jonathan Christie, Samer Verma India, Cesar Hiren lawan Denmark ya, Rasmus Gemke, kemudian Tommy Sugiarto, Kenta Nishimoto Jepang. Ah, ini kalau melihat partai awal dari tunggal putra Indonesia menurut kalian, Andre, Boy? Kalau Ginting ya harusnya di atas kertas dia bisa lebih Bisa lebih ini Bisa ya? bisa Bisa ngambil lah diambil. karena Oh, Ginting. Ya. ranking juga di atas. Oke. Ya kemarin juga Pranet nggak main ya di sini? Pranet nggak main. Nggak main, Pranet Nggak juga main, nggak main. Pranet nggak main. Iya. Oke. Terus Jonathan Christie, Samer, semuanya bisa lah ya nih ya? Semua Jojo bisa. itu. Yang rame tuh Tommy malah. Lawan Tommy Kenta ya. kenapa? Lawan Kenta Nishimoto. Ya maksudnya sekarang kan Tommy dengan umurnya dia dengan Nishimoto juga nggak muda juga. Oke. Maksudnya dan mereka rankingnya masih di tengah-tengah. Tengah-tengah, Itu benar. kayaknya seimbang 50-50. Kemudian ada tunggal putri Gregoria Fitriani. Wah, berat ini. Akane Yamaguchi. Gregoria lawan Akane Yamaguchi peringkat 1. Fitriani lawan wakil Thailand. Ya kalau Grego mah harusnya dia lepas aja lah, Lepas nothing aja, tulus. ya. Kan lawan juga di atas. Tapi nggak nutup kemungkinan Iya, kan Bilkis padahal- aja menang. Iya, Iya padahal kan?
selalu pertemuan sama Akane tuh seru terus loh padahal Grego. Oke. Seru terus. Mungkin Masih ada bisa- chance lah. Masih ada chance ya? Iya. Kayak Bilkis ya? Iya. Ya, kayak bisa. Dia nothing tulus aja kan Bilkis. Nah, ini ganda putra nih. Ini Dominion masih main. Kemarin upgrade cederanya si Marcus gimana dong? Tapi lihat di media juga Heeh. si Sinyo bilang pergerakannya makin oke, makin Oke. oke. Ya semoga Semoga dia bisa bisa cepat pulih iya cepat pulih, enak gitu loh. Iya. Oke. Mainnya juga lebih form. Ada ganda putra ini 1 Indonesia, kemudian Fajri ya, 2, The Dedis juga 3, Leo Daniel, Fikri. Leo Maulana? Daniel, Fikri Iya. Bagas. Iya. Ya. Fikri Bagas. Oke. Wah, oke. Ini ganda putra masih bisa jadi andalan. Tapi kemarin di Indonesia Open susah ya. Ini berarti apa ya? Persaingan di ganda putra cukup berat nih. Cukup berat. Oke. Korea juga yang Seo Sung-jae yang lawannya Iboy ini Nah. itu juga bahaya tuh. Iya. Dari Malaysia apalagi sekarang kalau Malaysia main tuan rumah itu Aaron Chia ada, Isudin juga ada. Iya. Terus TOI. TOI juga ada. Iya. Itu Cina yang kemarin. Cina yang Gila itu kemarin. keras-keras banget, Mas. Nah, kalau lihat persaingan di ganda menurut lu gimana nih, Boy? Udah Merata nih? merata semua sih Udah sekarang. merata? Iya. Sekarang ranking berapa aja bisa Bisa ngalahin ngalahin yang yang top. atasnya, yang topnya gitu. Seperti kata kemarin kita diskusi ya. Jadi A lawan B, B lawan C ini muter aja itu Iya, bisa saling iya, mengalahkan iya, ya iya. sebenarnya ya. Sekarang benar-benar main pertandingan harus siap aja. Kalau nggak siap, ranking misalnya ranking 3 bisa kalah sama 20. Mirip-mirip aja, Mas. Siapa yang siap aja gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin kan dari Indonesia Master ke Indonesia Open jedanya hampir nggak ada ya. Nggak Satu ada. hari main satu hari itu Iya, iya. mungkin berpengaruh secara stamina buat atlet kita. Nah ini kan ada jeda ya. Minggu depan ke Malaysia Open ada seminggu kira-kira. Kemungkinan nih menurut kalian? Oh ya Boy dulu lah untuk ada jeda sedikit ini berpengaruh besar nggak sih untuk atlet kita untuk berbicara di sana? Kemarin kan dibilang total gagal ya. Banget sih pasti. Soalnya kalau misalnya rentetan turnamennya nyambung-nyambung terus tuh yang paling capek itu sebenarnya konsentrasinya. Oke. Konsentrasinya, fokusnya tuh pasti capek banget. Bukan stamina juga. Ya? Stamina juga. Stamina cuman kan kalau udah di lapangan tuh kita bener-bener ngeluarin energinya tuh buat fokus, buat konsentrasinya kan. Konsentrasi. Cuman semoga lah dia ada jeda seminggu ini mereka bisa recovery, bisa Recovery, refresh lagi. Semoga bisa fit nanti di Malaysia Open. Soalnya yang penting, Mas, jaga badan juga harus kondisinya harus benar bagus. Ah. Sekarang kan kayak Malaysia Open ada 2, lanjut Singapura. Yang PBC ada berangkat ke Taiwan loh. Oke. Super 300. Seperti 300. Mental capek, badan takut rawan cedera. Gitu loh. Badan kan dipaksa terus tuh main terus. Tahu-tahu sakit, cedera apa. Kalau ringan-ringan masih cepet lah recovery. Kalau parah kayak Yere gini, Yere sama Jordan. Ya. ruginya 6 bulan, 9 bulan. Partnernya juga kasihan. Tapi dengan adanya jeda yang cukup lama, seenggaknya lu bisa membaca dong strategi lawan. Iya. Iya. Kalau dari ganda lah, karena kita andalannya kan masih di ganda. Sekarang mulai yang negara yang siapa ini? Naik ke atas ya. Ah, Ke atas sih. Iya. Korea Iya, juga Korea. sekarang lumayan tuh. Korea. Ada 2 pasang itu. Iya. Yang kemarin finalis 1 ya. Iya. ya. Itu juga tahu-tahu Padahal itu split partner tuh. ya Oh, split partner. Padahal yang Seo Sung Jae sama Choi Sol Kyu ini Heeh. rankingnya udah bagus, cuman nggak tahu Korea bereksperimen split masuk partner. final. Nah, ini Dua-dua. soal eksperimen juga oke. Apakah Dominion waktunya untuk ditukar pasangannya atau diganti? So far kalau lihatlah kan kita nggak tahu kan karena Sinyo kan baru operasi. Oke. Tapi saya rasa sih masih Masih bisa berbicara. masih form lah. Dia kemarin sakit juga masih semifinal. Iya. Iya kan? Dia main pincang loh. Pincang. Semifinal. Oke. Orang di drop dong mati. Iya kan? Nggak di smash loh. Di drop aja mati sama dia. Oke. Apa Gitu. mungkin dipartnerin sama seniornya The Dedis mungkin kan kemarin sempat kan. Kayaknya nggak bisa deh Nggak kalau bisa sama Bang Hasan itu karena kan kalau Thomas Cup kan itu tim event. Tapi kalau buat individual event nggak bisa karena kan Bang Hasan juga udah nggak bagian pelatnas sebenarnya. Udah Dia kan profesional. Cuman masuk latihannya Bisa latihan di situ. Bisa latihan di Iya. pelatnas. Oke, Iya. menarik banget ya. Gitu. Oke, ini pengaruh dari Malaysia Open nanti secara poin dan hadiah gimana Andre? Mungkin bisa kasihin 750 itu poinnya 10.000. 10.000. Iya. Wah, 10.000. Ini Indonesia Master ya 9 ribuan ya. Di Indonesia masa 9.200. 9 ribuan ya. Ini 10.000. 10.000. Beda Yang dikit lah. 750. Press money juga pasti lebih. Lebih tinggi. Lebih dikit dari Berkurang dikit ya. berkurang dari 88.000 ya 60.000 paling. Oke. Berarti
Berarti berdua nih kalian udah pernah main dong di Malaysia Open ya? Saya udah. Udah, saya juga udah. Ya. Ambience-nya, atmosfer Mirip sama Cuman Jakarta. Istora lebih. Tapi Istora the lebih best parah sih. sih. Nggak ada sih ngalahin euforianya Istora tuh. Ya. Iya, udah gitu fans-fansnya juga fans Indonesia tuh baik-baik loh. Kemarin saya kan ke Century. Saya ketemu yang Sowoyik, ketemu Iya. Tanji. Itu di dalam kamar ya, souvenir semua. Iya, Saya bilang, sampai penuh buset, tuh. ini gimana bawanya? Gak tahu nih bang, gimana ya bawanya ya katanya. Banyak banget. Malah ngasih ada buket isinya uang kan? Iya, ada buket uang, Iya. ada Indomie, ada saus, sampai Macam-macam pokoknya. ada ciki-cikian. Ciki-cikian. Wah, banyak banget deh, Oke. banyak banget. Tinggal kasih ini MS Glow kali MS ya. Glow. Iya. Boy, coba boy. Siap, Pak Gilang. Masa nggak ada iPad di sini Brand sih? ambassador loh, model. Boy ini model sebenarnya. Oke, ini ngomongin Istora kan, ini ada yang masuk ke Hall of Fame nih kemarin yang dia si Cibutet. Lilian Nasir. Nasir. Iya. Next menurut kalian mungkin ada yang bisa masuk di Hall of Fame? Menurut saya ya, Hmm. Taufik sih. Taufik. Hidayat. Karena saya kecil nontonin dia. Saya Sama. Iya. Handnya kenceng banget di Iya, belakang ya. terus dengan ya prestasinya lengkap kan, juara dunia, juara Olimpik, juara Asian Games 2 kali, Indonesia Open 6 kali, dan yang lain-lain gitu. Ya impact-nya ke generasi saya sih, Taufik oke lah, besar lah impact-nya gitu. Oke. Tapi kalau melihat perjuangan Liliana Natsir ya, pantas lah ya. One of the best, One of the cewek. best. Iya. Di Indonesia mungkin cari cibutet Mungkin lain kalian punya susah. pengalaman soal Liliana Natsir ini? Cibutet ya latihannya kan nggak mau kalah, Hmm. apalagi dia di latihan aja nggak mau kalah udah. Di latihannya masih Latihan aja, Fokusnya itu loh, iya. kalau lagi latihan tuh kayak fokusnya tuh bener-bener 100% gitu. Iya. Mas Owi aja bisa dimarah-marahin di latihan. Iya. Oke. Nggak mau kalah, nggak mau kalah itu dia. Latihan loh. Yes. Bertanding ya makin-makin dia. Makanya. Iya. Oke. Boleh dibilang 3 tahun yang lalu baru pensiun ya ini. Di Istora juga jadi saksi ya Iya. si Butet ini. Cakep lah melihat perjuangannya nih. Cibutet. Ini salah satunya ya Butet. Mm-mm. Nih, ada 10 wakil Indonesia. Ada. Ya. Ada Om Rudi Hartono, Om Rudi Hartono, terus Pak Sudirman, Pak Sudirman, Cuncun, Cuncun, Johan Wahyudi, Johan Wahyudi, Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Ricky. Nah, ini dia nih. Kokris, sama terakhir Susi Susanti sama Cibutet. Iya, Si 10. Butet terakhir ya. Iya. Ini dia guys, pahlawan bulu tangkis Indonesia. Iya. Tapi tahun ini 2012 baru 2 Mas yang dapat Hall of Fame. Oh. Dan semuanya cewek. Cibutet satu lagi Zoyun Le. Zoyun Per Le, hari ini dia per hari di-announce. Oke. Dia dapat Kalau Hall of Fame. Boy dari 10 tadi mungkin kasih lihat lagi. Inspirasi lo siapa, Boy? Inspirasi Om Johan Wahyudi sih. Oh, Johan Wahyudi. Iya, Aneh loh, Boy. Wow. Rare loh. dulu pernah waktu masih di klub dia pernah datang gitu. Sampai terus dia ngasih tips and trick, terus dia cerita-cerita Apa gitu. tuh? Dulu dikasih apa? Iya, cerita dulu zaman saya masih sepatunya masih sakit, sekarang udah pada enak kata dia gitu. Oh, oke. Terus cara main double yang bener kata dia. Gini-gini dikasih trik sama dia. Oke. Kalau lu, Andre? Saya Dari Karex. 10 tadi? Cibutet oke. Kareksi sih. Satu. Kareksi lah. Hah? Kareksi. Reksi. Why? Dia kan mentalnya kan nggak ada takutnya saya nggak ada lawan tuh dia. Iya. Terus pede, percaya dirinya kan luar biasa Kareksi. Top. Top ya. Mm. Jadi panutan. Sama ya prestasinya lengkap. Lengkap banget. Pas nih. Emang kalau sama pasangan juga pas ya. Sama-sama pas jadi masuk Hall of Fame juga. Tapi ada juga nggak boleh ketinggalan nih Jebret Team. Wah, yang kalian mungkin punya jagoan kalian, mungkin ada yang terinspirasi siapa? Kalau saya sih Herianti Arbi sih sebenarnya. Ren Arbi. Kenapa? Oh gila, smashnya gokil. 100 watt. 100 watt. Bosnya sabar juga. Play power. Live power team iya. Iya. Bosnya sabar juga. Oke. Tapi ngomongin bulu tangkis nih Jebret Team, yang jelas kita akan lihat cuplikan sedikit skill dewa dari coach kita yang ngelatih Valen yang akan sebentar lagi tanggal 3 Juli ya bertanding melawan Vincent Kids. Vincent Rompish. Iya, kita lihat. Yakin. Yoi. Yakin aja.
di smash, dikolongin. Nih cakep nih. Wah gila nih, dilatih berapa jam nih Bang Valen nih? Gue yakin nih 30 menit doang mah. Wih. Oke, itu dia skill dewanya Coach Agri ya. PB Ina, gokil, salut. Jadi kita mungkin akan ngasih challenge ya. Tapi kalau lu sendiri, Gri, lihat skillnya si Agri. Agri kan saya temenan sama Agri dari kecil. Dia dari kecil emang udah begitu begitu. mainnya. Kalau Valen sendiri, Seru sih nih. seru ya. Bang Valen smashnya kencang. Seru. Lawan Bang Vincent kan? Iya. Wah, Seru itu sih. 50-50 sih ya. 50-50 ya, peluangnya ya. Oke. Nah, buat kalian yang mau kirim video-video juga, monggo loh yang seperti Coach Agri tadi. Jadi kita akan memilih ya video kiriman yang terbaik, yang unik, yang punya skillnya mungkin bisa melebihi skillnya dari Coach Agri. Monggo kirim ke Jebret Media videonya, karena nanti video yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Wah! Saya boleh ikutan? Boleh, Boleh. boleh. Beneran nih? Boleh iya, Andre. Ntar aja Jadi ikutan. selain Andre, Boy juga boleh kirimin Oke. video ya. Oke. Oke, ini ada hashtagnya nih. Jadi kalian mau ikat, nah, nah ini nih ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan monggo, ya, ikutan Trick shot. challenge kita hari ini, ya seperti Coach Agri, monggo ikutan ya. Nah, kita mau update juga tanggal 3 Juli. Jadi tanggal 3 Juli Vincent dan Valen itu tempatnya masih dirahasiakan dulu. Yang nonton sudah 5.000 bro. Gokil ya. Kita Kayak di Stora. iyalah. Tadi udah diundang juga sama Valen kan untuk datang besok Iya. ya di press conference. Ya pasti dukung siapa dong? Tim Wah, Jebret. Ya, Jebret. Tim iyalah. Jebret. Oke, terima kasih Jebret Tim. Terima kasih Boy, terima kasih Andri Terima kasih. sudah datang ke PB Ina. Jangan lupa buat Jebret Tim. Ditunggu videonya. Skill kalian ditunggu di PB Ina. Jadi ada satu video menarik, kita akan pilih mendapatkan hadiah menarik juga dari PB Ina Jebret Media ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Bye.